Ya, selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai. Sambil menyelam ngobrol santai. Untuk pertama kalinya kita akan merekam sesi dengan menunjukkan muka kita semua satu-satu dan dengan nama-nama kita. Kecuali Putat ya, dia masih pakai nama palsu. Di sini di sini kita sudah ada Bimbang. Bangkit Wiryawan, seperti terus ada Leonardo Satrio dan ada Ricardo. Lu pada halo gitu kan? Ya. Halo. Harus ya. Iya dong, kayak Family 100. Dan moderator sendiri. Oh iya, dan moderator saya sendiri Il Primo Tommy Utama, mantan caleg. Ya, topik kita malam ini akan membahas mengenai film James Bond, yaitu Casino Royale. Film James Bond pertama yang diperankan oleh Daniel Craig, the best James Bond. Tanpa debat, no debat, karena dia fans Liverpool. Seperti biasa, yang biasanya akan memberikan resensi filmnya adalah siapa dulu nama palsunya? Daung, nah, Daung. Malam ini namanya adalah Kit Wiryawan. Silakan Kit. Oke, ini saya senang banget ketika kemarin ada yang ngusulin bahas film James Bond. Langsung lah Casino Anda Royale. sendiri yang ngusulin. Enggak, ini si Bung Putat dulu. Awalnya sempat juga gua bilang siap lah kalau bahas James Bond. Terus Bung Putat ternyata menunjukkan koleksi James Bond dia yang sangat banyak. Nah, gue tahu sebabnya kenapa. Karena James Bond itu jamnya Rolex, Submariner. Bener loh. Makanya kemarin gue disuruh nyari-nyari, browsing-browsing tentang jam Rolex Submariner itu. Dia pengen jadi James Bond. Nah, film Casino Royale ini keluar tahun 2005 ya. Itu rebootnya 2006. Itu rebootnya James Bond yang dipengaruhi oleh side guys-nya tahun 2000-an 2000 ke atas itu film yang realistik dan gritty. Contoh pendahulunya sebelum Casino Royale itu Bourne Identity, ya kan, si film Matt Damon. Nah, dalam masa yang sama juga Batman juga jadi lebih dark dan lebih gritty gitu. Nah, itu jadi genre salah satunya si Daniel Craig-nya Bond-nya ini. Nah, yang gue suka dari film itu ceritanya compact, terus konfliknya itu ini banget lah, seru banget lah, intrik-intriknya bagus, dan karakter arc-nya kalau menurut gue jalan banget dari Bond yang awalnya lu dapat license to kill-nya pertama kali kan, masih gampang ditipuin lah sama musuh-musuhnya lah, dijebak sana sini, kena juga sama yang akhirnya jadi pacarnya dalam tanda kutip ya, Vesper Lynd. Dan story arc-nya nyambung terus ke film berikutnya yang menurut gue underrated, Quantum of Solace. Kalau Casino Royale itu film Bond terbaik, banyak orang menganggap Quantum of Solace ini film terjeleknya James Bond. Yang Karena dia filmnya kiri banget. Wah, ini menarik ini. Tapi Kit, sebelum ngomong Quantum of Solace, lu kan kita daulat sebagai ahli studi pembangunan. Sudut pandang studi pembangunan, si Casino Royale gimana nih? Nah, lu kan lihat sendiri di film Casino Royale itu banyak pembangunan yang belum selesai. Emang ya kan? Oh iya, pembangunan yang awal pertama kali dia di kedubes mana ya? Di Madagaskar ya, yang banyak dia ngelewatin bangunan-bangunan yang belum selesai. Banyak emang orang studi pembangunan ngomongin bikin bangunan? Loh, intinya kan pembangunan. Pada level yang mikro, pembangunan itu menyentuh pada soal konstruksi yang dalam bentuk semen ton. Oke, kita ganti aja deh, udah mulai nggak jelas. Coba Ricardo, udah lama nggak nyebut nama aslinya ya. Yang diragukan juga itu nama aslinya. Kita mau nyambungin film ini kan sama pilkada ya nggak sih? Oh iya, gue sebagai moderator melupa untuk menjelaskan.
bahwa kita kan selalu biasanya ada topik-topik kekiniannya ya, topik lokalnya. Topik lokalnya adalah Pilkada Serentak 2020. Nah, coba menurut Ricardo apa yang bisa Gantian disambunginnya dulu deh gimana? tuh, Tom. Gue si Leo dulu deh, Tom. Kali ini. Saking susahnya ya nyambungin. Enggak. Biasanya Gue dia, dong, oh yaudah, putar. Silakan, Pantat. jadi supaya gue bisa segera menyampaikan pendapat, lalu segera matiin dan langsung tidur. Cepat. Oke deh. Oke. Jadi tadi kan mau menyambungin film Casino Royale sama Pilkada ya. Ya. Mungkin tadi kan resensinya udah kan dari Bang Kit Wiryawan atau Bang Daung. Nah, paling gue mau ini aja ya, mau nyampain poin-poin yang gue suka dan dari filmnya. Nah, yang berbeda dengan yang disampaikan oleh dengan Bang Kit, gue justru yang gue suka dari film Casino Royale ini cuma satu, bahwa dia itu musuh Bondnya tuh agak beda ya kan. Biasanya kan kalau musuh Bond di film sebelumnya kan seperti Mad Men gitu kan, yang dia mau ngancurin bumi pakai apa? Pakai tembakan apa? Pakai laser apa? Dia kalau Quantum of Solace kan dia mau menguasai minyak gitu kan ya. Dia kan mendapat minyak atau air kan di Bolivia. Nah, sedangkan di film Casino Royale ini kan si Le Chief itu kan dia seperti orang biasa kan, yang sebenarnya profesi malah sama dengan salah satu narasumber di Salam Muanta ini, yaitu sebagai bankir, sama dengan saudara Leonardo Satrio. Salah satu. Jadi tapi orang kiri itu kurang ajar. Tapi emang dia lempar batu sembunyi tangan nih. Tapi emang dia kan suka mendanai ini kan, dia kan terorisme dan lain-lain. Jadi itu memang musuhnya dia agak beda karena ini manusia cerita, tapi dia memang pintar. Tapi kalau yang kurang ya dari film Bond yang ini, yang pertama, yang tadi memang kan film ini agak gritty gitu karena mungkin agak real gitu ya tokoh Bondnya. Memang kalau gue sendiri sih sukanya sih memang Bond yang agak flamboyan ya, yang kayak sebelumnya sih Roger Moore gitu. Jadi memang ini jadi rasanya ngelihat Bond yang berbeda gitu. Itu dari sisi Bondnya. Lalu yang kedua, lalu galak ya Bondnya. Galak banget. Lalu yang kedua nih si Bond lady-nya nih si Vesper ini kan twist ceritanya kan di dia kan ujungnya kan, yang dia yang dia sempat ngambil duitnya itu. Jadi menurut gua aneh ya si M ya atau si Inggris itu bisa mempercayakan uangnya tuh ke seseorang yang problematik gitu kan. Pasti kan dia harus udah background check dulu dong, dia punya pacar siapa, lalu dia punya masalah apa gitu. Jadi sebenarnya ini agak problematik mengenai pemilihan si Bond girl-nya. Lalu yang ketiga, yang agak kurang juga sih, kalau menurut gue itu alur ceritanya agak aneh gitu, karena kalau memang tujuan si CIA atau si Bond itu cuma mau nangkep dan menginterogasi si Le Chief ini, dia buat apa ikutan main poker? Itu yang gue bingung deh. Kan sebelumnya kan si Le Chief ini kan udah kalah kan dia waktu dia nggak berhasil jatuhin stoknya boleh itu kan klarifikasi nggak nih? Sky Free. Enggak boleh. Nggak boleh. Sekalian. Nah, nggak apa-apa. Biarkan dia berpendapat. Biarkan. Yoi. Jadi kalau memang dia cuma mau nangkep, dia ngapain ikut gitu. Sedangkan dia kalau main poker gitu, lalu mempercayakan duitnya ke si Bond yang cuma dibilang paling jago main poker di satuannya gitu, dia malah ngumpanin uang negara lah gitu lah. Kalau menurut gue tuh agak-agak aneh gitu sih ya. Ini dari sisi film Bondnya. Nah, lalu kalau kaitannya dengan Pilkada, ada dua sih yang gue lihat kan. Yang pertama kan si Le Chief ini kan pada akhirnya dia kan dicari-cari kan karena dia berhutang kemana-mana kan gitu kan. Karena dia udah selain pinjam uang teroris, kayak dia pinjam uang Mr. White juga ya yang buat main pokernya kan waktu dia kalah. Jadi memang mungkin pelajarannya gitu ya, kalau ada seseorang gitu ya, terutama terkait Pilkada, kalau dia ingin masuk ke satu hal yang bersifat
spekulatif gitu ya, seperti pilkada gitu yang dia nggak tahu dia bisa menang apa enggak. Memang harusnya jangan pinjam uang orang sih, mungkin itu salah satu ininya ya. Jadi dia mau main poker, dia pinjam uang dari sana, pinjam uang dari sini, dengan dia kan bisa ngitung kan, caranya kan katanya dia kan jago catur kan dan matematika gitu ya, tapi ternyata hitungannya bisa meleset juga kan, dan pada akhirnya dia jadi orang yang dicari-cari dan dia dibunuhnya sama Mr. White itu kan. Nah itu. Sama yang kedua mungkin seperti halnya permainan poker di Casino Royale ini, sebenarnya ini pilkada itu adalah permainan para bohir ya. Jadi kan kalau di Casino Royale itu kan si Bond itu bohirnya adalah siapa? Pemerintah Inggris. Lalu yang si apa yang dari Amerika itu bohirnya adalah CIA. Lalu si The Chief ini bohirnya adalah teroris sama Spectre gitu kan. Sebenarnya kan main uang ngasih Spectre. Jadi sebenarnya ini pilkada itu sama lah sebenarnya, mirip-mirip sama permainan poker ini. Sebenarnya adalah permainan para bohir. Jadi di pilkada yang berikutnya nih yang nanti baru mau akan dilakukan, sebenarnya orang tuh jangan cuma ngelihat siapa yang muncul gitu ya, tapi cek dulu bohir-bohirnya siapa, itu yang paling penting, karena nanti logikanya tuh akan logikanya si bohir yang paling kelihatan sebenarnya. Mungkin itu sih. Gile, luar biasa. Sudah dipikirkan matang-matang kayaknya ya. Yoi. Mantap. Nanti kita diskusi. Next-nya siapa nih? Leo. Monjin, Pak. Ya, kalau saya melihat menyambung apa yang sudah dikemukakan oleh tadi ya, kalau saya langsung mengemukakan, menurut saya apa sih hubungannya antara film Casino Royale ini dengan pilkada yang akan kita hadapi ini, ya ini mengutip satu quote di satu film yang lainnya, with great powers come great responsibility, gitu kan. Nah, jadi apa Gundala, namanya? Gundala Putra Jaya. Nah, jadi kalau kita lihat memang benar, kalau si Le Chiffre ini kan dia kan seseorang yang dia itu punya informasi ya, dia punya pengetahuan yang mumpuni tentang sistem keuangan gitu kan. Nah, jadi ketika dia punya modal itu ya, istilahnya modalnya dia sebagai seorang yang punya pengetahuan yang sangat baik di bidangnya itu, ya dia harus menjadi orang yang istilahnya nggak boleh keblinger lah dalam tanda kutip. Jadi dia, karena ini kan dia dalam film ini kan dia istilahnya ingin memaximize keuntungannya sebanyak-banyaknya, akhirnya dia mengambil jalan-jalan yang istilahnya merugikan orang lain lah gitu. Nah ini juga di pilkada ini orang-orang yang akan maju sebenarnya kalau mengutip katanya Bang Putat tadi kan adalah orang-orang yang sebenarnya di belakangnya dia tuh ada orang lagi gitu kan. Tetapi pasti yang dimajuin ini dia sebenarnya punya suatu keistimewaan lah. Jadi dia harus mampu meskipun ada bohirnya tadi di belakang itu, tapi dia harus mampu bagaimana caranya dia tidak memanfaatkan ini untuk keuntungannya dirinya dia sendiri gitu sih. Jadi memang ini satu contoh bahwa ketika kita punya suatu modal, ketika kita punya suatu kemampuan itu, ya kita harus punya hati juga lah dalam menggunakan kemampuan dan keuntungan kita itu, gitu kan. Jadi tidak seperti yang digambarkan di film ya, bahwa pemain-pemain di Casino Royale itu kan sebenarnya tidak punya hati. Ya, kira-kira gitulah. Lu masih punya sedikit kebaikan di dalam hati lo untuk bilang bahwa come on, orang-orang yang bermain judi dengan nasib rakyat ini punyalah hati gitu ya. Punya hati, betul. Karena ketika nanti dia sudah berhasil. Sudah. Baik, Pak. Gantian. Nanti kita diskusi, tenang. Ya, oke, saya duluan aja ya. Terima kasih. Itu tadi ngomongin masalah orang-orang di belakang calon-calon ini. Jadi kan ibaratnya kalau kita bilang sebenarnya ini persaingan antara oligarki aja ini kan pilkada ini kan.
Dan kita ingat yang episode kita waktu ngomong politik dinasti itu juga ada hubungannya juga. Soalnya kan di pilkada ini 50% lah kira-kira kan diindikasi sebenarnya ya berbau politik dinasti. Sebenarnya ada ininya juga, ada hubungannya juga. Nah kalau dalam pilkada ini sih gue lihat gini sih, maksudnya gini ya. Kita kan udah bahas ya bahwa ya demokrasi sih memang membolehkan adanya politik dinasti, semua orang berhak maju. Cuman yang kita pertanyakan di sini kan adalah seleksi biar mereka supaya bisa maju ini berdasarkan apa gitu loh penilaiannya. Apakah berdasarkan meritokrasi, apakah hanya karena privilege yang mereka miliki aja gitu kan. Dan kalau kita lihat juga sih lawan-lawannya si politik dinasti ini sebenarnya juga nggak melalui seleksi yang proper juga gitu loh. Cuman ya kalau gue lihat kalau disuruh pilih mana calon yang diseleksi nggak proper tapi mewakili politik dinasti atau yang nggak proper tapi kayak seperti calon baru, ya gue sih masih tetap lebih milih calon baru ya. Karena apa? Karena kan biar keputus nih gitu loh, biar ada refresh lah gitu loh. Karena kalau yang dinasti ini terus kepilih terus gitu kan, lama-lama kan yang di dalam dinasti ini kan akan take everything for granted gitu loh. Mereka nggak punya inovasi lagi, mereka juga udah nggak terlalu peduli sama rakyat, karena kan mereka udah, gue nggak ngapa-ngapain aja gue menang terus gitu kan. Nah kalau diganti-ganti begini kan, mereka kan setidaknya kan kayak ada, wah gitu gue berarti nggak bisa ini nih, gue nggak bisa take everything for granted lagi nih, gue harus lebih kreatif lagi. Nah lama-lama mungkin ada seleksi alam gitu kan, seleksi alam jadi orang tahu bahwa ya nggak bisa lu ngandelin dinasti doang, nama besar bapak lu, istri lu, apa suami lu menang gitu loh. Lu harus ya lebih kreatif. Nanti didorong dengan apa tuh? Ya ada seleksi alam lah, dari situlah. Mungkin kita harus pelan-pelan sih memang prosesnya. Cuman setidaknya kita lama-lama bisa menuju ke situ gitu. Oke, tapi izinkan gua menyambungkan dengan film Casino Royale ya. Karena tadi ada satu yang cocok menurut gua. Ketika Dodo bilang apa sih sebenarnya kriteria orang maju pilkada itu kan kebanyakan kan privilege atau dinasti ya bla bla bla. Mirip juga tadi dengan concern-nya Putat tentang James Bond yang dipilih menjadi agen untuk pemain poker, karena dia jago main poker kan di kesatuannya gitu kan. Nggak ada seleksinya, nggak ada apanya. Cuman karena dia punya satu kelebihan, jago main poker. Mirip nggak sih sama orang kalau mau nyalon pilkada, ya kayak misalnya artis gitu dipilih, ya karena dia punya engagement yang tinggi di Instagram, makanya partai mendorong dia sebagai calon, kayak gitu. Gue cuma nyambungin doang. Benar. Oke, tadi gue mendeteksi ada concern dari Bangkit mengenai statement-statement Putat. Coba. Boleh. Gua kasih sekarang waktunya. Oke, sebagai Bond historian jail, kagak. Aduh. Cuma pengen menurutkan aja. Ngapain? Lu belajar yang S3 tuh ngapain sebenarnya di sana? Dengan pandangan yang pesimistis terhadap perbankan ini, tidak perlu perbankan nih, omongannya Putat dan satu lagi si Leo. Jadi Le Chiffre duit dari penguasa baru di satu negara di Afrika, Victor Obano, ya kan? Nah ini biasa nih, habis berkuasa langsung pengen balik modal, pengen mengeruk sebanyak-banyaknya uang kan si penguasa baru di negeri ini. Ya ibaratnya kayak kalau habis menang pilkada tuh pengen buru-buru balik modal karena udah keluar banyak. Keluar modal banyak ya. Nah, untuk melipat gandakan lebih banyak lagi, dia berhubungan dengan si quantum ini, Mr. White. Nah, Mr. White menyambungkan dengan Le Chiffre yang mengelola uangnya, bagian dari organisasi quantum ini. Nah, terus si Le Chiffre ini licik dia. Dia nggak cuma jago matematik, tapi juga licik. Dia merencanakan sebuah insiden, kan mereka itu mau invest uangnya di suatu usaha penerbangan ya. Nah, penerbangannya masalahnya. Ya, mau disabotase sama si Le Chiffre supaya stoknya harganya turun nilainya. Nah, dia langsung masukin duit banyak. Habis itu nanti naik terus kan.
Nah, tapi Bond itu tahu, makanya digagalkan. Nah, akhirnya Le Chiffre ini kehilangan duit banyak itu gara-gara itu. Nah, si Le Chiffre ditekan sama si Mr. White dan ditekan sama si Obano. Duitnya dia kemana? Pokoknya dibalikin dengan janji-janji sekian lah. Nah, makanya dia akhirnya menyelenggarakan turnamen Casino Royale itu. Nah, yang menyelenggarakan itu si Le Chiffre. Nah, si Bond harus masuk di situ supaya menggagalkan si Le Chiffre untuk kembali meraup uang banyak dan akhirnya lepas dari segala masalah itu. Nah, komplikasi tambahan yang dihadirkan dari cerita itu adalah semua itu maunya sebetulnya, dan terutama dari pihak ada intelijen Amerika di situ kan, maunya supaya Le Chiffre kehilangan uang, nggak bisa menang di turnamen itu, ya kan? Akhirnya si Le Chiffre mencari perlindungan ke entah kedutaan Inggris atau Amerika, cuman berdasarkan desainnya itu sebetulnya diarahkan untuk mencari perlindungan ke kedutaan Amerika. Dan betul saja si Le Chiffre ini begitu udah kalah itu udah sempat menghubungi Amerika, dan waktu diinterogasi waktu dia menangkap Bond di menjelang akhir cerita yang dibantu oleh Vesper juga, itu kan udah saling paham itu kalau dia harus mencari perlindungan ke kedubes Amerika gimana caranya. Tapi akhirnya ternyata dia malah dibunuh sama Mr. White. Kenapa? Karena si Mr. White juga sudah mendeteksi bahwa si Le Chiffre ini melakukan kontak dengan kedubes Amerika mau cari aman. Uang-uangnya udah hilang, terus si Le Chiffre itu makanya ceritanya bisa begitu. Dan itulah kenapa Bond itu harus, karena dia yang paling jago di mana dalam permainan poker untuk berjudi itu, dan ini high stake game yang menurut pemerintah Inggris ini jangan sampai kalah, karena kalau kalah dia akan kehilangan kesempatan untuk menangkap si Le Chiffre dan kehilangan informasi orang-orang yang namanya Quantum yang ternyata nanti berhubungan dengan orang-orang yang di Spectre yang si Blofeld itu. Jadi ceritanya begitulah kenapa saling dia harus ikutan ya. Nah, tapi yang paling menarik itu si James Bond 101 ini ya. Victor Obano itu habis berkuasa jadi penguasa langsung pengen balik modal dan ingin melipat gandakan kekuasaannya. Artinya dia tidak akan melepaskan cengkeramannya. Nah, itulah bahayanya kalau namanya politik oligarki. Dan tambah lagi politik oligarki yang didukung oleh itu tadi Bohir. Orang-orang yang bohir dan apa ya seperti contohnya si Le Chiffre ini kan dia punya spesialisasi kan, dia punya kemampuan, dia punya apa namanya pengetahuan, tapi dia bisa dia tergoda juga untuk membantu orang-orang seperti si Victor Obano tadi itu gitu. Boleh nyambung ke Quantum of Solace belum? Sambungin aja. Cuman ini sebenarnya semakin jelas benang merahnya antara film Casino Royale dengan Pilkada. Artinya apa? Para penonton kita yang ingin tercerahkan atau yang sudah tercerahkan, itu menghadapi Pilkada 2020, ambil contohlah dari film Casino Royale. Nyawa rakyat itu hanya seperti chip poker. Gitu. Yang diperjudikan di meja ya. Diperjudikan proksi-proksi yang sebenarnya dikendalikan para bohir yang sebenarnya juga mengenal satu sama lain. Benar. Sebenarnya seperti itu aja. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya yang kalau di poker jelas chip nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya pemilih harus ngapain dong? Nah, kalau pilihannya proksi. Belakangan tahu bohirnya itu doang. Nah, gimana? Gila. Ditantang kita ya. Ditantang untuk menjawab apa yang harus dilakukan oleh rakyat menghadapi proksi, bohir, dan skenario pilkada ini. Tapi coba jawab dengan perspektif James Bond. Bisa nggak? Karena yang dilakukan oleh James Bond untuk menyelesaikan permasalahan itu emang hanya James Bond yang bisa gitu kan. Ya emang bener kan dia berintrik sana sini. Ya, kalau sesuai James Bond ya yang pasti sabotase. Wah. Aduh, hati-hati. Ya Andi, Anda Bang Spasi Kit Wiryawan, hati-hati. Infiltrasi kalau nggak. Tapi ini yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang melakukan sabotase dan infiltrasi terhadap kesadaran palsu masyarakat.
Oh, Gitu. benar. Kita sedang melakukan infiltrasi terhadap pola-pola pikir mereka yang udah menerima pemilihan pilkada ini sebagai, kalau mengutip kata Ricardo tadi, hanya sebagai sirkulasi aja gitu. Ini kita justru sedang melakukan infiltrasi terhadap pemikiran yang sudah membatu itu gitu loh. Saya setuju. Saya seperti itu. Jangan seperti rakyat Bolivia di filmnya Quantum of Solace, di mana mereka itu nggak sadar. Mereka pikir kan tidak ada air ini karena apa? Karena kemarau dan karena apa? Karena alamnya begini. Ternyata karena airnya itu dibendung oleh Dominic Green yang dia berkong kali kong dengan penguasa baru di Bolivia. Sama ceritanya seperti si Victor Orbano itu habis berkuasa, kapitalisasi kekayaan itu untuk kepentingan dia sendiri. Iya. Yang pasti sih ya, dan berulang kali kan kita sampaikan untuk menyadarkan masyarakat nih bahwa masyarakat tuh harus paham gitu loh isu yang penting buat mereka gitu loh. Kayak misalkan di Casino Royale nih, kenapa pentingnya akuntabilitas dan transparansi misalkan. Contoh lah di film Casino Royale. Gara-gara nggak ada transparansi kan itu uang sebesar berapa tuh dimainin sama Bond? $100 juta, euro. Iya. Ya itu kan gimana ya kalau rakyatnya tahu kan. Nah, jadi yang penting tuh itu sih. Yang penting tuh transparansi itu penting lah. Karena apa? Karena duit itu adalah duit rakyat gitu loh. Jadi rakyat itu berhak banget tahu duit itu dipakai buat apa, dan pengeluarannya jelas, dan bukti-bukti pembayarannya juga semua jelas. Jadi penerimaan jelas, penerimaan dapat berapa, dari mana aja. Kalau mau kasih kontrak apapun ke ada kerjasama dengan perusahaan apapun juga jelas, dapatnya berapa, bagian pemerintah semua tuh harus jelas. Jadi itu yang penting. Jadi jangan lagi cuma percaya dari elitnya atau calon gubernurnya bilang lah gue mau menjadikan daerah gue lebih beriman. Aduh itu di awang-awang gitu loh. Bersih, beriman, atau enggak apa sih, lebih barokah lah. Ada kan yang bilang cuman ya gue mau menjadikan kota ini jadi, udah selesai gitu loh. Jangan sampai di situ gitu loh. Jangan puas karena itu semua tuh cuma di awang-awang gitu loh. Itu cuma masih masih nggak jelas gitu loh. Tapi kalau masalah uang, ya masalah transparansi, akuntabilitas itu konkret gitu loh. Hasilnya juga konkret. Itu untuk uangnya bisa kalau emang bisa nggak dikorupsi gitu kan, nggak dicomot-comotin, ya itu hasilnya juga ke rakyat juga konkret gitu loh. Bisa bangun pendidikan yang baik, kesehatan yang baik juga. Fokus ke situ aja udah sih menurut gua. Ya emang ini ya, emosional ya. Dodo tuh kalau udah ngomongin tentang calon-calon yang bertarung di kontestasi politik tuh panas ya rasa. Karena emang ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang kita perlu cermati juga, karena rupanya para pelaku politik di Indonesia ini kita lihat juga, kita kan lagi suasana pandemi nih ya. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama film, tapi yang saya lihat itu tidak ada suara dari partai atau dari calon-calon untuk ayolah misalnya ini kan memang kita udah pernah ngomongin waktu off air kan bahwa pilkada ini mekanismenya tuh akan membuat resiko penularan itu juga cukup besar gitu. Tapi buat orang-orang yang lembaga-lembaga atau individu-individu di dalam sistem politik ini, dia udah horny aja, udah nafsu aja untuk segera 2020 diadakan supaya kita cepat dapat kekuasaan gitu loh. Ini yang saya baca seperti itu ya. Padahal ini keadaan yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya gitu. Kalau memang mereka peduli terhadap rakyat, ya harusnya mereka berpikir soal mungkin ditangguhkan atau gimana. Ini justru enggak. Ini dipakai kesempatannya untuk buat yang incumbent, mungkin dia justru ini kesempatan nih untuk gua kasih bantuan atau apa sehingga nanti gua kepilih lagi mungkin ya. Seperti itu. Jadi nggak ada concern sama sekali yang misalnya ayolah ditangguhkan dulu atau gimana supaya kita kondisinya lebih aman dulu. Ya tapi ini di luar misalnya ada mandatnya undang-undang yang itu ya. Saya nggak tahu, nggak ngelihat ke arah situ ya. Tapi at least nggak ada lah suara concern dari semua orang yang ada di dalam sistem politik ini untuk melihat sebenarnya pilkada di masa pandemi ini efeknya bakal gimana sih gitu loh. Itu boleh nambahin nggak? Boleh. Mengenai yang tadi disampaikan Bang Leo. Jadi mengenai kan
kan kalau nggak salah kan di Amerika juga mau ada ini kan pemilu juga kan Pemilu, di, ya, pilpres. di akhir tahun. Tapi maksudnya penting juga buat pendengar gitu buat menempatkan konteksnya itu sendiri-sendiri ya, karena kalau baca pemilu di Amerika justru ada ini ada kayak himbauan gitu dari Trump agar menunda pemilu gitu. Padahal sebenarnya uh, uh, cara melihatnya bukan karena dia peduli sama Kesehatan. warganya, sedangkan warganya mati udah sampai ratusan ribu gitu kan, tapi karena dia ingin memperlama ininya. Sedangkan kalau di Indonesia kita harus ngeliat urgensinya juga kan. Jadi apakah pilkada akan menghasilkan satu apa ya, misalnya sukasi politik atau apa namanya pemimpin baru yang bisa memecahkan masalah, belum tentu juga. Kalau yang maju oligarkinya yang sama juga kan. Nah, sedangkan di saat yang sama ada pandemi juga. Kalau misalnya bikin pemilu, orang datang segala macam nyoblos, bisa jadi angkanya makin tinggi. Jadi memang dua fenomena yang sama gitu, ada pemilu atau pilkada yang akan dilakukan di saat pandemi, tapi apa namanya urgensinya itu berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan kondisi negaranya atau daerahnya gitu kalau menurut gua sih. Karena di beberapa negara juga sudah mulai ada yang kayak Selandia Baru kan dia menunda kan, memundurkan kan jadwal pemilunya kalau nggak salah. Kan juga kalau nggak salah juga gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi buat padahal ya Korea Selatan dan Selandia Baru itu adalah dua negara yang tergolong berhasil menangani pandemi sejauh ini ya, sejauh ini berhasil. Tapi dia aja menunda. mereka aja cautious-nya aja kayak gitu. Nah, tapi kalau Indonesia ya... Kalau Indonesia tuh memang, kita nggak tahu, kita belum ngumpulin data dari negara-negara lain. Tapi memang ini kasus khusus Indonesia itu. Jadi bukan hanya kita mendorong kegiatan yang bisa menyebabkan penyebaran terjadi cepat, tapi calonnya sendiri 59 orang positif corona. Itu calon yang akan maju. Gitu. Iya. Jadi kita emang kayak ingin memaksakan rakyat Indonesia untuk jadi lebih goblok lagi dari yang sudah. Dan ini gitu. ada ini ya, ada apa namanya, ada kecenderungan memang ya kalau calon-calon yang dia memang mau maju dan dia turun ke lapangan itu, kecenderungannya jadi dia untuk menunjukkan kedekatannya gitu, itu kadang-kadang malah nggak pakai maksudnya protokol kesehatan tuh dia abaikan lah, karena dia ingin melihat tuh saya benar-benar mencintai warganya tuh, mungkin ada gitu ya, tidak takut gitu ya. Iya, itu ada kecenderungan kayak gitu, makanya kan itulah yang saya ada yang tinggal di Solo itu ya kan, ternyata kan ASN itu kan sudah di encourage untuk mulai perjalanan dinas dan segala macam. Itu di Solo tuh beberapa kali akhirnya ada hotel yang di lockdown karena ada yang kena gitu loh. Jadi apa namanya, dengan kegiatan politik ini tuh membuat orang itu menjadi lupa dia gitu kan, bahwa ini masih pandemi loh gitu loh. Jadi memang ternyata menyambungkan dengan film James Bond, ada satu hal dari film James Bond yang diambil oleh bangsa kita, yaitu tadi nekat. Karena James Bond nekat kan, menerjang bahaya kan. Dia menerjang bahaya untuk memenuhi misi dari MI6-nya. Tapi kalau kita itu menerjang corona demi melanggengkan kekuasaan sendiri. Buat apa sebenarnya ya? Ya buat kekuasaan tadi. Anda nyimak nggak sih? Enggak, maksudnya buat apa orang Indonesia begitu ininya gitu loh, mau ayo pemilu lanjut terus. Sebenarnya secara substansi juga nggak ada yang berubah. Banyak juga. Benar juga sih. Buat apa? Tapi mungkin secara ekonomi pemerintah bikin ini jadi muter gitu kan, jadi apa namanya, penyerapan anggaran, terus kegiatan pilkada itu kan biasanya memang secara jangka pendek kan membuat ekonomi sedikit bergeliat lah gitu kan. Tahan opini Anda. Ada yang mau berpendapat mengenai hal yang diungkapkan Leo? Pemilu memutarkan roda ekonomi. Ada yang mau nanggepin?
Kalau dari secara anggaran mungkin ya muter sih ya muter ya, dalam arti anggaran pemerintah ya, karena kan ya anggaran pemilu kan lumayan besar juga kan, logistiknya segala macam pengadaan ya, dari sisi itu sih ya bisa lah muter dari sisi itu ya. Mungkin juga merembet ke hal-hal yang lain kan, lalu ke ya mungkin mobilitas tukang orang baju, yang tukang Iya, itu maksudnya bendera. di masyarakat itu selama ini cukup memutarkan ini juga, jadi ya tukang apa namanya tuh ya itulah kita bicara soal apa namanya episode yang lalu, tukang baliho dapat untung ya kan. Dan baliho mungkin masih Saudara tetap sih, itu. cuman yang untuk yang sistemnya hiburan lah, artis-artis yang nggak bisa manggung. Iya betul. lagi kan ya, mungkin di situ terdampak juga sih, berkurang. Ya kita nggak tahu juga sih, bisa jadi di daerah-daerah yang di kota-kota nggak besar ya, itu tetap pakai itu yang namanya kampanye dangdutan. Teman-teman, ini to be fair ya, pilkada ini kan harusnya bulan April kemarin, udah diundur sampai ke Desember. Berarti diundur 8 bulan ya. Dengan pertimbangan kan sempat PSBB di Indonesia kan, Jakarta ya, dan tempat-tempat kota-kota besar, dengan harapan bisa terkendali dan trennya menurun. Nah, tapi emang agak spekulasi juga ya, kayak James Bond tadi main di Casino Royale hampir kalah. Betul. Bahkan udah kalah kalau nggak ditelengin sama later yang dari CIA itu. Iya benar. Tapi maksudnya to be fair udah dimundurin jauh sama pemerintah, dan kalaupun dipindah lagi ke tahun depan di sampai pertengahan tahun, saya pikir efeknya nggak akan terlalu banyak berbeda, tetap akan menjadi center of pandemi. Jadi kalau menurut saya sih ya Desember mau Maret mau April tahun depan tetap sama. Hanya kalau diundur sampai akhir tahun depan mungkin lebih bagus, tapi lebih aman ya. Tapi ada sekarang ini pilkada serentak ini sudah menambah ekstra waktu bupati-bupati yang harusnya sudah berhenti kemarin, ditambah waktunya. Kalau tambah ditunda lagi, tambah panjang lagi, dan pergantian kepemimpinannya jadi akan lebih lama. Kalau menurut saya ada sisi itunya juga, sisi jeleknya juga. Dan di lain buah si malakama ya ini. Ada sisi logistik juga yang untuk mengundurkan, udah mundur 8 bulan mau diundurin lagi kayaknya bakal ribet. Dan ya faktor lainnya juga membangkitkan ekonomi lokal. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu akhirnya diputuskan supaya tidak mundur. Ya mungkin juga pemerintah waktu sampai bulan kemarin atau 2 bulan kemarin masih optimis bahwa vaksin akan sudah ada dan mereka akan bisa mengebut pengerjaannya. Mungkin ada pertimbangan seperti itu menurut saya. Gila ya, jadi maju sekarang. Memang ya, mengurus negara itu tidak ubahnya seperti berjudi sebenarnya ya. Iya, betul. Ya, maksudnya perjudian itu selalu ada betul dalam setiap keputusan. Maksudnya kita harus menjelaskan juga ya, judi itu bukan kayak tebak-tebakan gitu ya, yang kayak nanti educated guess. Iya, nanti buah itu jatuhnya ke kali apa ke rumput mana gitu. Bukan judi yang tebak-tebakan. Judi kan juga ada ukurannya ya. Orang main kasino kan ada kasino, main poker kan ada strateginya, ada ilmu lah di balik permainan itu. Kebijakan mirip nggak sih sebenarnya kayak judi juga, ada ilmunya, ada ukurannya, ada indikatornya, tapi nggak ada yang benar-benar tahu hasilnya itu seperti apa. Ya seperti Jakarta, Tom. Jadi memang secara angka-angka dan secara indikator ketika dibuka untuk istilahnya new normal kemarin, Jakarta ya, ini bukan Indonesia ya, sebenarnya memang sudah bisa dibilang sudah mendekati standar WHO soal RT-nya itu, karena RT itu rate penularannya itu yang harus di bawah 1, waktu itu Jakarta sudah di 0,9 sekian. Lalu yang kedua adalah positive rate di angka sekitar 5%. Itu sudah terpenuhi. Dan satu lagi adalah parameter tes. Itu sudah terpenuhi. Tetapi seperti yang tadi Bapak Tommy bilang, ada satu faktor yang kita nggak bisa kontrol. Keberuntungannya adalah
kita lupa bahwa masyarakat kita ini memang masih belum bisa diandalkan untuk menjalankan protokol secara konsisten. Pada akhirnya, ketika protokol nggak dijalankan secara konsisten, itu yang menyebabkan kita sekarang kembali ke titik nol lagi gitu kan. Jadi itu perjudiannya sih menurut saya di situ. Tapi karena ketika gubernur memutuskan untuk membuka lagi ekonomi, ini kita ngomongin Jakarta ya, bukan Indonesia. Sebenarnya parameternya sudah mendekati, sudah memenuhi. Iya. Jadi kalau ada yang mau nambahin lagi? Oke, kalau misalnya gue merangkum ya, ternyata memang ada hubungannya antara Casino Royale secara khusus, James Bond secara umum terhadap pilkada di Indonesia. Banyak hal gitu ya, contohnya bagaimana ada permainan bohir, bagaimana calon-calon itu sebenarnya cuma proksi, bagaimana masyarakat tuh harus lebih sadar, lebih aware lagi tentang kekuatan yang mereka miliki, bagaimana kita sebagai agen-agen perubahan harus mensabotase apa tadi istilahnya Leo, kesadaran palsu yang sudah membatu di masyarakat gitu. Itu ada hubungannya, dan pesan kita adalah menjelang pilkada, please tonton Casino Royale. Itu nasib. Dan jangan lupa mendengarkan kita. Iya. Ada ini juga, ada adegan di Casino Royale yang gue baru inget nih, yang menarik juga nih. Waktu si Le Chief itu diserang di kamar hotelnya kan. Terus kan ceweknya itu kan mau dipotong tangannya kan. Terus pas mau dipotong tangannya gitu, si Le Chiefnya diem aja gitu kan. Diem aja. Tapi setelah nggak lama kemudian itu kan ceweknya tuh masih ngebantu si Le Chief itu ngeracunin si Bond kan. Iya. Inilah makanya ini ibaratnya Le Chief kayak politisi gitu ya. Cewek tuh kayak rakyat gitu. Iya benar-benar. Setuju. Ketika mau disakitin, politisi tuh nggak peduli gitu loh. Nggak peduli gitu loh. Dia cuma mau yang nguntungin aja gitu kan. Makanya gue udah bilang berkali-kali bahwa rakyat ini stop lah fanatik buta sama politisi. Politisi itu nggak bisa kita punya fanatik buta gitu ya, mendukung secara membabi buta. Kita tuh cuma memilih, tuh tugas kita memilih. Habis itu kita harus kritisi yang kita pilih gitu loh. Jangan terikat secara tajam. Kalau gitu, kecuali kalau apa tadi? Jangan jadi seperti ceweknya si Le Chief. Iya. Benar. Sudah dipotong tangan. Si Le Chief tuh nggak mikirin elu, politikus tuh nggak mikirin elu. Lu cuman apa dulu kita pernah pakai kata-katanya Tom? Remah apa dulu? Gue lupa. Aku juga lupa. Ya itu tugas penonton untuk melihat. Untuk menonton yang sebelumnya. Supaya view-nya naik juga. Jadi kita ini James Bond ya. Jadi kita membenarkan sebetulnya. Tapi enggak, James Bond itu juga sebenarnya proksi kan. Proksi dia. Dia adalah kepanjangan tangannya Inggris. Ya, kita nggak tahu apa. Dia punya agenda juga lah. Dia punya agenda. Ya, benar. Gua setuju sama yang dibilang sama Leo, karena sebenarnya yang kayak menjadi pertanyaan mendasar dari filmnya Bond si Daniel Craig itu kan si M-nya selalu mempertanyakan kan, lu bisa nggak sih misahin urusan atau ego pribadi lu gitu kan sama tugas ini kan. Itu kan sebenarnya ya pertanyaan. Itu tema besarnya Casino Royale kan, di mana ego itu lepas di Quantum of Solace, ternyata nggak connect sama audiens, dianggap salah satu film paling jelek. Iya. Oke. Kita tuh udah kepanjangan ngomong sebenarnya. Jadi silakan closing remarks satu-satu, bebas. Oke. Udah tadi gua. Iya, tadi udah. Tentang siapa nama ceweknya siapa? Yang mana? Ceweknya Le Chief. Yang mau dipotong? Yang sudah dipotong tangannya itu? Nggak pernah ada disebut. Nggak, belum dipotong. Oh, belum dipotong ya? Diancam dipotong tangannya. Ya udah, oke. Silakan. Bangkit. Oke, jadi coba nonton James Bond dan supaya tidak kehilangan impresi di Quantum of Solace, nontonnya back to back kalau dari Casino Royale ke Quantum of Solace. Nah, film berikutnya juga salah satu film James Bond terbaik, Skyfall, itu juga bagus tapi bisa berdiri sendiri. Dan nanti bulan November juga ada
film ke-25-nya Bond, No Time to Die, itu cocok juga mungkin nanti menghadapi pilkada ini supaya kita jangan innocent banget lah sama politisi-politisi ini lah. Harus punya insting kayak si agen-agen rahasia ini. Jadi agen rahasia khususnya James Bond ya yang melaksanakan tugas negara iya, tapi dia juga punya misi-misi pribadi. Mantap. Leo. Ya, jadi setelah kesimpulan-kesimpulan yang tadi diambil oleh moderatori, saya mau meng-highlight terakhir adalah soal resiko tadi ya. Jadi bagaimana kita dalam melakukan sebuah pilihan gitu, rational choice-nya itu kan pasti kita pilih yang terbaik meskipun pilihannya buruk gitu. Jadi kita pilih yang terbaik menurut perhitungan kita, tetapi ingat tetap ada satu resiko yang di luar dari kekuasaan kita gitu. Bahwa agendanya dia tadi apa, tetapi justru itu tadi mengutip kata Dodo, harus kita kritisi. Makanya begitu kita pilih dia dengan pemikiran kita karena dia ini bagus karena ini, tetapi agendanya dia sepenuhnya itu kita nggak pernah tahu. Itu yang seperti permainan poker. Nah, cuma di sini makanya kita butuh suatu sikap yang kritis untuk kemudian tidak terbawa secara perasaan ke dia sehingga kita tidak bisa mengkritisi dia gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mantap. Supaya tidak seperti kata Dodo ya, tidak menjadi si ceweknya, let chief ya. Betul, supaya tidak menjadi buta. Oke. Satu babi artinya. Buta kara ya. Ayo Putat, closing remark. Gua paling ini ya mengenai proksi atau mengenai politikus ya, karena tadi kan sudah banyak mengenai. Jadi buat politikus gitu ya. Jadi kalau Anda memang ingin maju ke sebuah pertarungan politik itu jangan maju dengan bermodal hutang aja ya gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti yang namanya utang ya harus dibayar kan, tapi lakukan kerja politik yang benar, persiapkan diri gitu kan ya. Ini maksudnya bukan yang buat maju pilkada besok ya, tapi mungkin akan banyak pemilu dan pilkada berikutnya. Jadi lakukan kerja politik yang benar, lakukan hal-hal yang bermanfaat gitu ya buat masyarakat, sehingga ketika maju hubungannya gitu bukan hutang piutang gitu ya, bukan cuman membawa pesanan-pesanan dari bohir-bohir politik gitu, tapi ada manfaat yang bisa dirasakan langsung sama rakyat. Oh, gila, bijaksana banget semuanya kalau udah penutupan tuh. Luar biasa. Jadi itu tadi episode kita kali ini mengenai James Bond dan pilkada di Indonesia. Apakah politik adalah judi? Atau hanya sebuah permainan dari para bohir, para penonton kita yang tercerahkan, simak baik-baik apa yang sudah kita paparkan. Karena itu yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Anjir. Kami dari Salam Ngontai mengucapkan selamat berjumpa lagi di episode berikutnya dan beserta analisis-analisis yang cerah dari kita berlima. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Bye. Bye.